Halo semuanya, melanjutkan skema box NTX BRX 215 sebelumnya. Pada video kali ini gua ingin berbagi rekomendasi amplifier yang ideal untuk digunakan. Dan karena gua belum begitu mahir di bagian amplifier ini, jadi kesalahan dalam berteori mungkin akan sangat bisa terjadi. Dan jika lu menemukan itu, mohon bantuannya untuk dikoreksi pada kolom komentar. Karena ini bahasannya akan cukup panjang dan mungkin akan sedikit membosankan, jadi sediain waktu luangnya ya bro. Sebelumnya mohon maaf jika latar video ini gua bikin seadanya, karena gua memiliki keterbatasan dalam ilustrasi serta penggambaran secara visual. Jadi dalam hal ini, gua mohon pemaklumannya. Pada bahasan skema sebelumnya dan karena teman ini akan menggunakan ACR 15600 plus black, maka kita udah mendapatkan gambaran kalau untuk mendapatkan respon yang maksimal, daya semu yang dibutuhkan itu adalah 400 watt pada minimum impedansi 2,5 ohm. Sebagian besar orang mungkin akan meremehkan total daya yang dibutuhkan, dan mungkin lu juga akan berpikiran, ini kan cuma 400 watt. Agar lu bisa sedikit lebih paham, mari gua runutkan dari awal. Jadi teman ini memiliki 8 buah ACR 15600 plus black. Ini akan dihandle menggunakan amplifier 4 channel. Dari diskusi yang terjadi, maka diputuskan untuk menggunakan amplifier kelas AB. Jadi pertimbangan awalnya ingin menggunakan amplifier kelas AB atau kelas D. Dengan kebutuhan ini, gue sebenarnya udah merekomendasikan untuk menggunakan amplifier dengan kelas yang lebih tinggi. Namun dengan pertimbangan faktor maintenance, maka pilihannya dipersempit. Dari pemahaman gua, membandingkan kelas AB dan kelas D itu ibarat membandingkan lebih penting mana efisiensi atau bunyi. Gua saat ini menggunakan amplifier kelas D dan sedang berusaha untuk nabung agar bisa kembali ke kelas AB. Jika kita bicara efisiensi, kelas D itu memang jauh lebih baik. Dalam hal efisiensi, kelas D mampu mencapai efisiensi hingga lebih dari 90%. Ini artinya lebih sedikit energi yang terbuang sebagai panas. Sementara untuk kelas AB, ini memiliki efisiensi yang jauh lebih rendah, biasanya antara 50 hingga 78%, yang berarti ini lebih banyak energi yang diubah menjadi panas. Dan dalam hal disipasi panas, karena efisiensinya yang tinggi, kelas D menghasilkan panas yang jauh lebih sedikit. Hal ini memungkinkan desainnya yang lebih ringkas dan nggak terlalu membutuhkan pendingin yang begitu besar. Sementara kelas AB ini akan menghasilkan panas yang lebih, sehingga akan membutuhkan pendinginan yang lebih besar serta membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik. Kalau kita bicara ukuran dan berat, kelas D akan cenderung lebih kecil dan ringan karena desainnya yang lebih efisien serta kebutuhan pendinginan yang lebih sedikit. Sementara kelas AB umumnya akan lebih besar dan berat karena faktor komponen pendinginan yang lebih besar serta lebih berat karena trafo linear yang digunakan pada power supply-nya. Dan dalam hal kualitas audio, kelas AB dikenal dengan kualitas audio yang baik, dengan distorsi yang lebih rendah, serta reproduksi sinyalnya yang lebih akurat. Sementara untuk kelas D, pada awal kemunculannya sempat dikritik karena kualitas audionya yang lebih rendah dan noise frekuensinya yang tinggi akibat switching. Namun belakangan ini udah jauh meningkat dan mampu menghasilkan kualitas audio yang lebih kompetitif
dan bahkan mendekati kelas AB. Namun beberapa orang mungkin masih berpendapat kelas AB masih memiliki suara yang lebih alami. Dan hal ini tentu juga gua rasakan, meskipun gua tahu kualitas amplifier kelas D yang gua gunakan ini masih amplifier kelas D murahan. Mengenai kompleksitas dari rangkaian, kelas AB rangkaiannya relatif lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh sebagian orang. Sementara untuk kelas D, ini akan jauh lebih kompleks karena menggunakan modulasi PWM dan mungkin belum begitu bisa dipahami oleh sebagian besar orang. Hal ini juga pernah terjadi pada amplifier yang gua gunakan. Saat trouble, dari 4 tempat servis, hanya 1 yang mau menerimanya, dan itu pun dengan waktu 1 bulan pengerjaan. Dan poinnya masih banyak lagi. Namun pada kesimpulannya, mau pilih kelas AB atau kelas D, semua itu akan balik pada selera dan kebutuhan. Jadi buat gua secara pribadi, gua lebih menargetkan kualitas audio sebagai prioritas utama dengan mengabaikan ukuran dan efisiensinya. Namun jika lu membutuhkan daya dan efisiensi yang lebih tinggi serta ukurannya yang lebih ringkas, kelas D tentu merupakan pilihan yang lebih menarik. Meskipun hingga saat ini, kelas D masih terus berkembang dalam hal meningkatkan kualitas audionya. Jadi dari diskusi ini kita memutuskan untuk memilih amplifier kelas AB aja. Kemudian muncul lagi pertanyaan untuk suplainya menggunakan trafo atau SMPS. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, di sini gua merekomendasikan untuk menggunakan trafo sebagai pilihannya. Dan poin yang gua utamakan di sini diantaranya ada pada keandalan, ketahanan, dan mampu menangani lonjakan arus sesaat dengan lebih baik. Meskipun untuk ukuran, berat, efisiensi, panas, regulasi tegangan output yang biasanya kurang baik, terutama saat terjadi perubahan beban yang signifikan, outputnya yang hanya AC dan belum DC, kurang fleksibel, serta biayanya yang mungkin jauh lebih mahal. Sementara seperti yang kita tahu, untuk SMPS adalah kebalikannya. Meskipun lebih kecil, ringan, memiliki efisiensi tinggi, panasnya yang lebih rendah, regulasi tegangannya yang lebih baik, lebih fleksibel karena dapat dirancang untuk menghasilkan lebih banyak tegangan pada output yang berbeda, serta biayanya yang biasanya itu lebih rendah. Namun untuk kekurangannya, SMPS ini tentu lebih kompleks. Komponennya juga lebih sensitif dan mungkin kurang tahan terhadap lonjakan arus sesaat jika dibandingkan dengan trafo linear. Terlebih seperti yang kita tahu, listrik di sebagian besar wilayah itu masih sering naik dan turun secara tiba-tiba. Jadi untuk kesimpulan akhirnya, pilihan itu jatuh ke trafo. Karena meskipun SMPS lebih menjanjikan, namun untuk kualitas akhir secara keseluruhan, tentu masih menjadi sebuah pertanyaan. Oke, pada bagian ini udah semakin mengerucut. Jadi amplifiernya kelas AB dan akan menggunakan trafo. Sekarang kita balik ke pembahasan awal, seperti apa komponen dan spesifikasi yang dibutuhkan agar 4 box ACR 15600 plus black ini bisa bekerja maksimal. Semula gua merekomendasikan agar lebih baik jika amplifiernya itu dibikin 2 dengan masing-masing output 2 channel dan bukan satu amplifier dengan output 4 channel. Karena 4 channel, ini dipastikan akan terlalu berat di mobilitasnya. Tapi teman ini ingin lebih ringkas dan pilihannya tetap jatuh ke amplifier 4 channel. Oke, gua pikir ini masih mungkin. Tapi berikut pertimbangan yang mungkin perlu diperhatikan.
Mari kita coba hitung kebutuhan arus trafo untuk PSU dari amplifier kelas AB dengan output 4 kali 400 watt RMS pada impedansi 2,5 ohm. Beruntungnya, setelah gua cek, kit amplifier yang akan digunakan ternyata mampu disuplai pada tegangan 65 volt AC. Dan kita ambil poin yang ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa ampere trafo 65 volt AC CT yang dibutuhkan untuk PSU amplifier kelas AB dengan output 4 kali 400 watt RMS pada impedansi 2,5 ohm. Pertama, coba kita hitung dulu total output dari amplifiernya. Jadi 4 kali 400, maka totalnya adalah 1600 watt. Sekarang kita perkirakan efisiensi dari amplifier kelas AB. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, amplifier kelas AB itu memiliki efisiensi teoritis maksimum di sekitar 78%. Namun dalam praktiknya, efisiensi itu biasanya hanya akan berada di kisaran 50 hingga 65% pada beban penuh. Jadi di sini kita hanya akan menggunakan nilai tengah, yakni efisiensi 60% untuk penghitungan yang lebih realistis. Jadi daya input DC yang dibutuhkan oleh amplifier dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan efisiensinya. Jadi rumusnya total output dibagi efisiensinya. Agar lebih mudah, di sini gua menggunakan kalkulator aja. Jadi 1600 watt dibagi 0,6. Maka hasilnya 2666,6 atau kita bulatkan di 2667 watt. Jadi di sini kita udah mendapatkan jika suplai daya yang dibutuhkan itu adalah 2667 watt. Untuk trafo, kita udah punya 65 volt AC. Sekarang kita hitung berapa tegangan DC yang mampu dihasilkan. Rata-rata rumus yang banyak kita dapatkan itu yaitu VAC dikali 1,414. Namun biasanya yang sering terlewatkan, setelah rumus ini, hasilnya itu sebaiknya dikurangi penurunan tegangan pada dioda sekitar 1-2 volt. Kita anggaplah dropnya itu 2 volt. Maka 65 kali 1,414 hasilnya 91,91. Kemudian dikurangi 2 sehingga hasilnya 89,91. Karena PSU-nya menggunakan tegangan simetris, maka hasil ini kita kalikan 2. Jadi 89,1 dikali 2, maka hasilnya 179,82. Untuk lebih mudahnya, ini kita bulatkan aja di 180. Sebelumnya kita udah mendapatkan daya input yang dibutuhkan itu sebesar 2667 watt. Dan daya inilah yang akan kita bagi dengan output dari PSU-nya.
Jadi 2667 dibagi 180. Maka hasilnya sekitar 14,81 sekian. Atau kita bulatkan aja di 14,82. Lalu apakah ini berarti trafo 15 ampere itu udah cukup? Jawabannya tentu belum, karena ini belum dikalikan dengan faktor efisiensi penyearah, di mana perkiraan kasarnya itu sekitar 1,5 hingga 1,8. Kita gunakan aja misalnya 1,7. Jadi 1,7 dikali 14,82 maka hasilnya 25,19. Jadi minimal ampere yang dibutuhkan itu sekitar 26 hingga 30 ampere. Dan 30 ampere tentu akan lebih baik untuk memberikan headroom dan menjaga trafo agar nggak bekerja terlalu keras pada batas maksimalnya secara terus-menerus. Dan hal ini tentu dapat meningkatkan keawetan dan performa sistem secara keseluruhan. Lalu apakah artinya trafo 30 ampere 65 VAC udah benar-benar cukup? Jawabannya juga belum, karena di sini kita belum mengurangi efisiensi dari trafo itu sendiri. Secara umum, efisiensi trafo biasanya itu cukup tinggi, di mana rata-rata berkisar antara 80 hingga 95%. Ini akan tergantung pada ukuran dan kualitasnya. Jadi mari kita tinjau kembali. Sebelumnya kita udah mendapatkan total daya yang dibutuhkan itu adalah 2667 watt. Kemudian kita asumsikan trafonya itu memiliki efisiensi 90%. Maka 2667 dibagi 0,9, maka hasilnya 2963,33 sekian. Kemudian hasil ini kita bagi dengan arus AC yang ada pada bagian sisi sekunder dari trafonya. Jadi 2963,33 kita bagi dengan 65, maka hasilnya 45,58 sekian. Atau kita bulatkan aja di 45,59. Jadi minimal trafo yang dibutuhkan itu adalah 46 ampere 65 volt AC CT. Karena ini jarang ditemukan, maka trafo 50 ampere 65 VAC CT tentu akan jadi pilihan yang lebih baik. Ini bertujuan untuk memastikan kinerja yang stabil dan mencegah trafo bekerja terlalu keras. Selain itu, hal ini juga akan memberikan margin keamanan yang lebih baik.
Tapi setelah gua cek di online, ternyata trafo 50 ampere 65 VACCT itu nggak ditemukan. Dan kebanyakan yang gua temukan itu adalah trafo 50 ampere 62 VACCT. Kalau 62 VAC mungkin ini akan kurang, maka trafo 60 ampere 65 VACCT dianggap menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Meskipun ya kita tentu tahu ini akan jauh lebih mahal dan berat, tapi untuk keamanan dan keandalan, ini tentu akan jauh lebih baik untuk penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini juga akan memastikan kalau trafo itu nggak mudah panas, serta memiliki cadangan daya jika terjadi lonjakan dari kebutuhan daya sesaat. Jadi sampai di sini kita udah sepakat kalau trafo yang dibutuhkan untuk amplifier kelas AB dengan output 4x400 Watt RMS pada impedansi 2,5 ohm adalah 60 ampere 65 VACCT. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa buah kapasitor 100 volt 10.000 UF yang dibutuhkan untuk trafo 60 ampere 65 VACCT ini? Aturan praktis yang sering digunakan itu adalah sekitar 1000 hingga 2000 mikrofarad atau UF untuk setiap ampere bebannya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi riak secara lebih signifikan. Jadi untuk rumus mudahnya, jika kita berpatokan pada kebutuhan minimum, maka ampere dikalikan 1000. Kalau ingin maksimal, maka ampere dikalikan 2000. Contohnya untuk kebutuhan minimum, di sini kita punya 60 ampere, lalu dikalikan 1000, maka hasilnya adalah 60.000. Kemudian 60.000 ini kita bagi dengan kapasitas masing-masing kapasitornya. Jadi 60.000 dibagi 10.000, maka hasilnya adalah 6. Untuk hasil yang lebih maksimal, maka kita bisa menggunakan perkalian 2000. Jadi 60 dikali 2000 hasilnya adalah 120.000. Kemudian kita bagi 10.000, maka hasilnya adalah 12. Kesimpulannya, untuk kapasitor 100 volt 10.000 UF, kapasitor yang dibutuhkan itu adalah 6-12 buah. Jadi nanti silakan ditentuin sendiri jumlah yang dibutuhkan. Kalau rekomendasi gua ya tentu 12 buah, namun kalau masih terlalu berat, nanti bisa dicoba di sekitar 8 atau 10 buah. Berikutnya adalah dioda. Dalam hal ini permintaannya adalah dioda sisir. Jadi pertanyaannya berapa ampere dioda sisir yang dibutuhkan untuk trafo ini? Secara umum, ampere dioda itu haruslah lebih besar dari ampere trafonya. Rekomendasi gua, sebaiknya gunakan 2 buah dioda sisir dengan ukuran 75 ampere. Ini akan memberikan margin keamanan sekitar 15 ampere di setiap diodanya. Hal ini tentu akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lonjakan arus yang mungkin aja bisa terjadi akibat beban induktif atau saat trafo pertama kali dihidupkan. Di sisi lain, hal ini akan mempermudah pendinginan dan akan memperpanjang masa pakai, serta diodanya juga nggak akan mudah rusak akibat stres termal atau lonjakan arus sesaat. Jadi dengan dioda 2x75 ampere, kita memiliki lebih banyak kebebasan untuk menggunakan trafo mendekati kapasitas maksimalnya, tanpa perlu khawatir ini akan kelebihan beban pada diodanya. Sekarang kita masuk ke ukuran fuse yang akan digunakan. Pertanyaannya berapa ampere fuse yang dibutuhkan
untuk trafo sebesar ini. Seperti yang udah kita ketahui sebelumnya, trafo yang akan digunakan itu adalah trafo 60 ampere 65 VACCT. Kita hitung persisinya. Jadi 60 ampere dikali 65 volt. Maka hasilnya 3900 volt ampere. Jika kita kalikan dengan sisi yang lainnya, maka 3900 dikali 2, maka hasilnya adalah 7800 volt ampere. Dan seperti yang udah dibahas sebelumnya, nggak ada trafo itu yang efisiensinya 100%. Kita anggap seperti contoh sebelumnya, efisiensi trafonya itu anggaplah 90%. Maka 7800 dibagi 0,9 hasilnya sekitar 8666. Dan kita anggap aja listriknya stabil di 220 volt, maka 8666 dibagi 220 maka hasilnya sekitar 39,3. Jadi dengan mempertimbangkan margin keamanan, untuk inputnya sebaiknya gunakan fuse antara 40 sampai 45 ampere. Jadi untuk inputnya, fuse berukuran 40 sampai 45 ampere. Sepertinya ini udah cukup, tapi sebaiknya pilihlah fuse dengan karakteristik slow blow atau time delay untuk menghindari putus saat dihidupkan. Nah, bagaimana dengan fuse yang ada pada bagian output atau sisi sekunder dari trafonya? Apakah ini perlu? Meskipun sifatnya hanya opsional, gua pikir ini masih perlu. Dan karena trafonya itu 60 ampere, maka di sini kita gunakan 65 atau 70 ampere di setiap sisi outputnya. Jadi sebelum masuk ke dioda, masing-masing output 65 VAC-nya ditambahkan fuse terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke ukuran kabel yang dibutuhkan untuk input dan output dari trafonya. Apakah kabel listrik berukuran 1,5 mm cukup? Jawabannya tentu nggak cukup. Jadi mari kita hitung kembali. 60 ampere dikali 65 volt AC ampere dikali 65 volt, maka hasilnya 3900 volt ampere.
Kemudian hasil ini kita bagi dengan efisiensi trafo. Dan sama seperti sebelumnya, efisiensi trafo kita anggap aja di 90%. Jadi 3.900 dibagi 0,9, maka hasilnya 4.333. Kemudian kita bagi dengan input listriknya, jadi 4.333 dibagi 220. Maka hasilnya sekitar 19,69. Atau kita anggap aja 19,7. Untuk keamanan, maka kabel listrik untuk input ini sebaiknya menggunakan kabel minimal berukuran 2,5 mm. Kenapa harus minimal 2,5 mm? Berikut panduan umum yang biasa digunakan. Jadi untuk ampere, tadi kita udah mendapatkan 19,7 dan kita anggap aja 20 ampere. Dari tabel referensi ini, 1,5 mili seharusnya itu memang udah cukup. Tapi kabelnya, kabel yang seperti apa dulu? Kebanyakan kabel listrik yang kita temukan itu adalah kabel oplosan yang nggak murni 100% tembaga. Dan ini pun hanya terjadi jika trafonya itu memiliki efisiensi 90%. Dan jika efisiensi trafonya itu hanya 80%, maka kabel 1,5 mm tentu udah nggak layak lagi untuk digunakan. Jadi mending kita nambahin margin yang lebih untuk keamanan. Karena ini akan berkaitan juga dengan suhu operasi, kemampuan hantar arus dari masing-masing konduktor, serta kemungkinan kabel mengalami drop tegangan. Jadi untuk kabel listrik input, meskipun 2,5 mm itu udah cukup, tapi sebaiknya ini hanya jadi patokan minimal aja. Dan memilih kabel berukuran 3-4 mm tentu akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Kemudian untuk output dari trafonya, ini membutuhkan kabel yang jauh lebih besar lagi. Dengan penghitungan sebelumnya, maka minimal ukuran kabelnya itu adalah 10 mm dan rekomendasi terbaiknya ini di 16 mm. Mari kita tarik kesimpulan. Sesuai permintaan, teman ini meminta gua untuk mengkalkulasi rancangan amplifier versi gua. Jadi setelah panjang lebar, kita udah mendapatkan rancangan dari amplifier kelas AB dengan output 4x400 watt pada minimum impedansi 2,5 ohm. Pertama, trafo yang dibutuhkan itu adalah trafo 60 ampere 65 VAC-CT. Meskipun sebenarnya 50 ampere 65 VAC itu udah cukup. Namun dari penelusuran, kebanyakan trafo 50 ampere yang ditemukan itu hanya menggunakan output 62 VAC aja. Berikutnya jumlah kapasitor 100 volt 10.000 UF yang dibutuhkan itu antara 6 hingga 12 buah. Dioda sisir yang dibutuhkan itu adalah 2x75 ampere dan sebaiknya ini tetap ditambahkan heatsink untuk disipasi panas yang lebih baik. Kemudian untuk fuse input dari trafonya,
ini membutuhkan fuse 40-45 ampere. Sementara fuse outputnya (65–70 ampere). Kabel listrik untuk input trafonya antara 3–4 mm. Kabel listrik untuk output trafonya antara 10–16 mm. Sementara untuk kabel speaker dengan asumsi panjang maksimal di 10 meter, maka ini membutuhkan kabel speaker minimal berukuran 4 mm. Ukuran kabel ini sebenarnya opsional aja, sebab baru ditanyakan belakangan. Namun dengan memperpendek panjang kabel speaker, ini merupakan pilihan yang jauh lebih baik. Jadi mending dibuat sependek mungkin untuk mengurangi loss daya. Nah, bagaimana? Apakah ACR yang 200 watt per speaker itu udah cukup mudah untuk ditaklukkan? Meskipun cuma ratusan watt, tapi semua nggak segampang itu. Jadi nggak cukup jika modalnya hanya mengandalkan transistor final yang banyak. Namun yang jadi pertanyaannya, apa power supply-nya itu kuat? Jadi skema-skema box speaker yang masih menggunakan daya 1000 watt ke bawah, itu masih memungkinkan untuk dijangkau menggunakan amplifier kelas AB. Namun jika di atas itu, sebaiknya gunakan kelas amplifier yang jauh lebih tinggi. Terakhir, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk memaksakan amplifier khusus speaker ini dengan mode 4 channel, karena menurut gua, amplifier 4 channel mungkin akan lebih baik ditargetkan untuk speaker mid dan high. Sementara untuk bass, sebaiknya cukup gunakan mode 2 channel aja. Menggunakan 2 channel, ini memang akan menambah pengeluaran. Namun untuk beberapa referensi yang udah disampaikan, ini rasanya udah nggak logis. Seperti kabel listrik berukuran 10 mili untuk output trafonya, jika amplifiernya dibagi ke 2 channel atau 2 box, maka kabel berukuran 10 mm untuk output trafo tentu bisa dihindarkan. Karena untuk satu box, ampere trafonya juga nggak sebesar ini. Jadi dengan membagi 2, ukuran kabel yang digunakan itu juga akan sedikit lebih kecil. Lalu bagaimana jika ini dikonversi ke mode 2 channel? Menurut gua penghitungannya ya tentu tetap sama seperti poin-poin yang udah dibahas sebelumnya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Dan terakhir ya, selamat mencoba.